Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali setelah tadi kita membahas sedikit gambaran tentang fitrah manusia dan fitrahnya. Insya Allah nanti di sesi-sesi berikutnya semoga kita bisa membahas sedikit demi sedikit lebih mendalam lagi tentang materi-materi kita sebagai manusia, dan akan kita kaitkan dengan dunia pendidikan tentu saja. Dan materi yang kedua ini adalah materi tentang tahap-tahap dan metodologi pendidikan. Jadi sebagai manusia dan mendidik manusia itu kita butuh paham tentang tahapan-tahapan dalam pendidikan, tahapan-tahapan dalam mendidik. Yang melandasi materi ini adalah bagaimana kita melihat setiap tahap-tahap pendidikan itu melakukannya sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh Allah dalam mendidik manusia. Bisa jadi ini bukan bertentangan, tidak persis sama dengan teori-teori pendidikan. Kalau misalkan kita yang dari background keilmuan pendidikan mungkin pernah belajar tentang tahapan-tahapan pendidikan dan segala macam, bisa jadi tidak persis sama. Dan metodologi yang akan kita bahas pada pertemuan ini itu tentang bagaimana secara umum kita mendidik, kayak gitu. Nah, untuk materi ini kita bisa mengambil ibrahnya di dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq, la tarkabunna tabaqan an tabaqo. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 19 itu Allah menyampaikan, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi di dalam kehidupan kita itu ada anak tangga yang akan kita lewati. Ada tingkatan yang akan kita lewati. Kalau secara umum tingkatan kita ya mulai dari ketika kita berada di alam ruh, kemudian kita berada di alam kandungan, kemudian kita lahir di dunia, dan kehidupan kita di dunia ini yang kita jalankan sampai usia kita yang dewasa saat ini, itu ada tingkatan-tingkatannya dari 0 sampai 2 tahun masa mengasihkan, kemudian 2 tahun lagi sampai di 7 tahun batas Allah memerintahkan kita untuk belajar sholat. 7 sampai 10 ketika perintah sholat itu sudah harus dilaksanakan karena Allah sudah berkata kalau tidak sholat maka pukullah, maka memang sudah harus. 10 sampai 12 plus 3 12 atau 15 tahun masa kita masuk ke balik. 15 tahun sampai 40 masa kita menjadi pemuda. Kenapa 15 tahun? Kenapa 15 tahun? 7 sampai 15 tahun karena kan ada aturannya di dalam agama kita. Aturan syariat itu berlaku ketika anak sudah masuk menjadi fase dewasa ditandai dengan balik, ya kan, di usia 12 tahun, rata-rata 12 tahun. Kalau sampai di usia 15 tahun dia belum balik, belum haid misalkan perempuan sampai di 15 tahun, maka di usia 15 tahun itu walaupun dia belum keluar tanda-tanda baliknya, maka dia sudah jatuh menjadi seorang yang mukallaf di usia 15 tahun itu. Makanya tingkatannya berbeda kan usianya, 7 sampai 15 sampai 40 karena itu adalah masa kita menjadi seorang pemuda dengan segala macam dinamika yang kita lewati. Itu pun di dalam Al-Quran ada ayatnya yang melandasi kenapa usia 40 tahun, Dek. Karena ketika kita masuk usia 40 tahun itu seperti masa orang biasanya bilang puber kedua, ya karena memang itu masa pematangan kedua akal kita, yang harusnya di situ kita sudah lebih apa, Dek, lebih wise lagi, lebih bijak mikir memandang hidup, harusnya seperti itu. Dan kita tinggal sepertiga kehidupan lagi akan kita jalani. Kalau menghitung rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad yang rata-rata 60-an tahun ya, jadi tinggal sepertiga kehidupan kalau sampai, kalau tidak ya seperti itulah. Iya, jadi
Ya kalau sampai, jadi kalau saya itu sudah mau hampir habis masaku di 40 tahun masuk, sudah mau masuk di sepertiga akhir hidup. Ya. Ya Allah, ngeri banget. Jaki dulu, waktu berjalan. Waktu berjalan, iya. Kalau sampai 37 nanti kan, berarti tinggal 3 tahun. Setelah itu masuk di fase sepertiga akhir hidup. Ya Allah. Enggak lama, Mi. Sudah cukup Mika bekal. Itu dia permasalahannya, guys. Nah, jadi dari surah Al-Insyiqaq tadi itu kita pahami bahwa pendidikan itu bertahap. Tidak bisa langsung sekaligus kita mau langsung menjadi, tidak bisa. Dia seperti kita menaiki anak tangga. Kalau dari anak tangga 1, tujuan kita di atas melewati 10 anak tangga, tidak bisa kita langsung loncat naik. Kalaupun kita loncat melewati misalkan tak 2, tak 3 anak tangga, itu pasti kita butuh effort yang besar, ya. Tapi kalau kita melangkahnya sedikit demi sedikit, itu kita akan sampai di atas dalam keadaan tidak ngos-ngosan yang tidak terlalu capek, kayak gitu. Nah, pendidikan itu dalam rangka untuk menggapai tujuan. Makanya tadi di awal kita butuh paham apa sebenarnya tujuan kita ada di bumi ini. Apa sebenarnya tujuan Allah ciptakan kita di bumi ini? Kan tadi jelas, Dik. Oh, tujuan kita ada di bumi itu kan sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah fil ard. Maka pendidikan yang kita lakukan muaranya harus ke situ. Untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kalau ada tujuan-tujuan lain selain dari tujuan itu harus dimurnikan itu dari semuanya itu, dari tujuan-tujuan selain itu, karena bukan itu yang Allah mau. Nah, karena hidup itu untuk menggapai masa depan yang akan kita tuju, maka ada tahapan-tahapan yang pasti harus kita lewati. Tidak bisa langsung loncat, dan kita tidak bisa stuck di satu masa itu saja kita bergulir di situ. Tidak bisa, kita harus terus berjalan ke depan karena kita akan menuju ke masa depan. Dan manusia itu dia bertumbuh bertahap, sehingga pendidikan juga harus bertahap. Tidak ada bayi yang lahir langsung bisa jalan, tidak ada. Tidak ada bayi yang lahir langsung bisa bicara, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Terus siapa lagi? Bayinya siapa? Masyitah deh, itu beda. Tapi kalau secara umum manusia itu lahir bertumbuh bertahap. Karena bertumbuhnya bertahap, maka pendidikan yang kita kasih pun harus bertahap. Tidak bisa pendidikan orang dewasa kita kasih ke anak-anak, tidak bisa. Pendidikan anak usia kanak-kanak kita kasih ke anak bayi, tidak bisa. Pendidikan bayi kita kasih ke anak-anak, tidak bisa. Juga tidak bisa. Jadi dia harus bertahap dan jangan melompati tahapan. Ini penting sekali ternyata. Pada saat saya belajar tentang psikologi pendidikan itu, oh iya, Dik, tahapan-tahapan pendidikan itu tidak boleh loncat. Tidak boleh loncat. Walaupun mungkin kita kadang silau dengan, anakku sudah bisa begini, terus kita mau loncati, itu berbahaya. Karena bisa jadi saat itu dia bisa melakukan, dia bisa mengikuti, tapi ada masanya yang dia akan stuck, atau dia jumut, atau dia bosan karena terlalu cepat dengan tahapan pendidikannya, belum waktunya. Jadi hormati waktu, segalanya itu ada waktunya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu ada waktunya. Tidak bisa kita memaksakan siang segera padahal baru waktunya untuk malam. Tidak bisa kita memaksakan kapan pilih malam, siangnya muncul padahal sekarang waktunya malam. Karena tidak mungkin itu Allah menciptakannya. Kembali lagi ya ke persepsi iman kita. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Pasti ada waktunya. Contohnya saja hujan, Dik. Kadang itu kita bilang, ya Allah, kapan pilih lagi ada matahari? Tapi setelah kita resapi maknanya, oh ini hikmahnya Allah kasih panjang kini waktu hujan. Bisa jadi memang kita ini manusia
dalam tanda petik pemikiran kita lagi butuhkan matahari, tapi menurutnya Allah lagi butuh ki hujan. Bukan kita yang mengukur, Allah yang mengukur. Lagi butuh ki hujan karena tanaman lagi butuh hujan, dan itu tanaman akan kita butuhkan lagi. Jadi sesimpel itu kadang kita merasa kita yang mau mengatur kehidupan, padahal sebenarnya Allah yang mengatur semuanya. Semuanya ada waktunya, hormati waktunya itu. Ya. Sekarang masanya misalkan kita di usia yang lagi rempong-rempong, ya kalau dalam kapasitas kita sebagai mama-mama, dia nikmati nih waktunya, akan berpindah nantinya ya. Kalau saya melihat misalkan bunda-bunda yang masih kecil anaknya, oh saya dulu serempong ini juga, dan itu lewat. Maksudnya sekarang pun rempong, tapi beda nih pembicaraan rempongnya ya, beda lagi rempongnya. Jadi semuanya itu memang ada waktunya. Jadi saya ingat dulu itu waktu kecil anak-anak, biasa ada orang yang bilang begini, sabar Miki, tenang Ki, nanti itu akan lewat Ji. Oh iya ya lewat Ji, tapi kita akan masuk di fase rempong berikutnya kayak gitu. Jadi ya beda lagi. Nah waktu itu, dan perlu kita pahami juga bunda-bunda, waktu itu dia akan menyiapkan segala prasyaratnya. Maksudnya untuk anak bisa bertumbuh di usia 2 tahun, dia harus melewati fase 0 sampai 2 tahun itu. Karena ternyata di fase semua jenjang pendidikan atau semua fase-fase kehidupan yang dia alami di 0 sampai 2 tahun, itu yang akan dia butuhkan hidup di usia 2 tahun itu. Contoh, kenapa anak-anak harus merangkak? Karena dia butuh berjalan, kan? Nah untuk merangkak dia butuh lutut yang kuat menopang badannya. Nah untuk bisa menopang badannya itu dia harus kuat di belakangnya sini kan, kuat belakang, kuat kaki, dan dengan dia merangkak itu bikin kuat. Itu bikin kuat. Nah kenapa dia harus berjalan pelan-pelan dulu supaya kuat badannya untuk bisa berlari. Sesimpel itu. Kenapa itu anak-anak dia harus sembur-sembur makanan dulu, kan? Dia lagi latih ototnya untuk bisa bicara, kan? Karena dengan sembur-sembur makanan itu ada fasenya kan, itu anak-anak sembur-sembur itu kayak latih ototnya. Jadi secara alami sebenarnya Allah sudah ciptakan itu semuanya. Kenapa anak-anak kalau keluar kipas lahir itu menangis? Karena dia lagi memfungsikan semua organ-organ di dalam tubuhnya dengan menangis. Kayak bayangkan gitu, kalau baru Ki bangun langsung Ki berkuat, itu anak-anak lagi memfungsikan. Makanya anak-anak yang lahir tidak menangis, nah harus Ki khawatir karena ada sesuatu, harus dikasih nangis supaya jantungnya berfungsi, semuanya berfungsi kayak gitu. Jadi setiap tahapan yang kita lewati itu adalah prasyarat untuk kita sampai di tahap berikutnya. Sama dengan kehidupan kita juga ini. Setiap ujian-ujian yang sudah kita lewati itu untuk kita sampai di tahap berikutnya. Nah, kalau kita tidak lewati itu, berarti kita tidak lulus, kita akan remedial kan? Kalau kita dalam menghadapi ujian hidup kayak gitu deh, kalau tidak kita lewati itu dengan baik, Allah akan kasih terus ke ujian itu sampai kita mampu mengendalikan dan kita akan bersiap ke ujian berikutnya. Kayak gitu terus Ji. Jadi hidup kan itu memang penuh ujian, dan setiap masanya itu dipersiapkan sampai ke sana. Nah kayak begitu juga anak-anak kita. Jadi tahapan-tahapan usianya perlu kita pahami. Nah kita butuh mempelajari fitrah perkembangan anak-anak kita. Nah, tahapan pendidikan itu secara garis besar ada 3 tahapannya. Yang pertama itu adalah tahapan penyadaran. Ya, disadarkan, dibangun kesadarannya. Tahapan kedua itu adalah pembentukan. Dan tahapan ketiga itu adalah penyempurnaan. Masih ada Jina? Anu tidak, jadinya tidak ini kiananya. Oke, jadi secara besar, garis besar, Azima, anak cantikku.
Ini pintar itu Azima. Sebentar itu tuh nak bawakan. Iya, pintar itu Azima. Terima kasih Azima. Secara garis besar, tahapan-tahapan dalam pendidikan yang kita lewati, kita jangan memandang pendidikan itu pendidikan formal saja, tidak. Tapi pendidikan itu maksudnya dalam rangka mendidik diri kita, mendidik kehidupan kita. Ada 3, tahap penyadaran, pembentukan, dan penyempurnaan. Nah, kita harus membangun dalam diri kita sebuah kesadaran bahwa sadar itu penting. Dan kita harus ada di tahap itu dulu. Iya, harus bangun kesadaran dalam diri kita bahwa sadar itu penting. Kalau bahasanya mungkin kayak gini ya, hadirkan kesadaran itu. Jadi sadar bahwa sadar itu penting. Ya, apa maksudnya? Karena teguran Allah itu tentang iman itu disandingkan dengan kesadaran. Bagaimana kita mau mendidik iman kita? Sadar dulu, ya kan? Di surah apa itu Allah mengatakan bahwa tidak akan diangkat pena seseorang, tidak akan tercatat sebagai suatu hal yang dosa sebelum balik. Kan berarti kan sadar kan? Orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar kembali, sehat kembali. Jadi sadar itu penting ya. Jadi mesti sadar dulu, sadar diri. Kalau sudah sadar nih dengan posisi dirinya, maka dia akan paham nih apa yang akan dia lakukan. Nah, manusia itu dia makhluk bertanggung jawab. Kenapa kita makhluk bertanggung jawab? Karena memang kita lahir itu sudah disertai dengan tugas sebagai Abdullah, tugas sebagai khalifah. Kita itu bertanggung jawab kok, tapi kasih sadar dulu. Kalau sadar akan bertanggung jawab gitu. Dan ciri-cirinya orang yang tidak sadar itu masuk dalam kategori orang munafik, ya kan? Iya. Kalau dia berucap, dia berdusta, beramalnya tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi ucapannya, amalnya itu dia tidak lakukan dengan kesadaran. Apa buktinya dia tidak sadar? Karena tidak dia imani, maka dia masuk dalam golongan orang munafik. Dan orang munafik itu kan dia bisa dikatakan dia lebih bejat daripada orang yang kafir kan. Kalau kafir kan jelas-jelas nih kafir, kita bisa membedakan kan. Tapi kalau orang munafik tidak bisa dilihat dia cuma dirinya saja yang dia tahu dirinya. Iya, jadi butuh untuk membangun kesadaran sehingga kita tidak melahirkan orang-orang munafik. Ngeri banget kan? Pun juga dengan diri kita, jangan sampai kita ternyata termasuk orang-orang munafik. Maka kita butuh untuk membangun kesadaran itu. Sadar tentang hakikatnya diri kita. Nah, di dalam Al-Quran juga itu Allah melarang kita meniru-niru sesuatu tanpa kesadaran. Jelas sekali itu Allah kan larang kita itu meniru-niru tanpa kesadaran. Apalagi namanya? Meniru-niru tanpa dalil yang jelas. Apalagi namanya? Taklik, taklik itu kan dia meniru, taklik buta, meniru-niru, mengikut-ngikut tanpa alasan yang jelas. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mengatakan pada saat Rasulullah SAW ataupun umat-umat terdahulu kalau diseru sama Nabi, kenapa lakukan itu? Kan nenek moyangku juga dulu kayak begini. Nah, berarti dia mengikuti tanpa pemahaman, berarti dia mengikuti tanpa kesadaran. Jadi pahami dulu apa esensinya itu perintah, baru kita lakukan. Makanya Allah mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi dengar dulu, sami'na dulu. Terus ada kan proses pasti kan, baru kita taat melaksanakan. Dan penting untuk menghadirkan kesadaran dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap amal kita, karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sering sekali tuh Allah mengulang di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca artinya, sering itu Allah
sampaikan, pendengaran, penglihatan, dan hati itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul akhir nanti. Pendengaran, penglihatan, dan hati yang berfungsi itu artinya sadar. Maka penting untuk sadar. Jadi mari kita sadarkan diri kita untuk sadar. Sadarkan diri, sadar. Kayak gitu. Kayak gitu. Sadar. Ya. Nah, ini ya fase penyadaran. Yang pertama. Jadi ada 3 tadi kan tahapannya ya. Penyadaran. Fase penyadaran itu kita mulai dari pra penyadaran. Kapan itu? Pada saat tahapan-tahapan pendidikan ada 3 tadi kan, penyadaran, pembentukan, dan penyempurnaan. Oke, sekarang ya kita di penyadaran. Tahapan penyadaran itu dimulai dari pra penyadaran. Ketika anak-anak lahir, ya lahir kenapa diazankan? Supaya dia sadar, ya. Secara logika mungkin dia tidak paham gitu, tapi secara nuraninya, hatinya ada ruhnya di dalam, dia disadarkan dengan apa yang sudah dia janjikan kepada Allah di alam ruh. Dia disadarkan dengan suara azan. Diberikan nama, ada kan aturannya ya, berikan nama dengan nama yang baik. Disadarkan kalau dia itu makhluk, ada orang tua yang melahirkannya dan orang tuanya itu memberikannya nama yang baik, berarti ada doa-doa kebaikan di situ. Disadarkan dengan namanya. Lihat Kak. Oke. Ambil atas kakak. Nah, terus tahap penyadaran berikutnya itu dilatih komunikasi responsif. Ya. Di luar Kakak Mirah, di luar. Bawa adanya keluar Kakak. Main ke sana dulu. Fokus yang ya. Dilatih komunikasi responsif. Anak dari kecil, organ pertama yang aktif ketika kita bayi itu adalah pendengaran. Bahkan di dalam kandungan pun pendengaran itu sudah aktif. Ya. Kenapa? Karena paling penting memang untuk disadarkan dengan lewat pendengaran. Ya. Pendengaran dilatih dengan komunikasi yang responsif, bukan komunikasi satu arah. Ya. Kenapa anak-anak kecil itu harus kita aware, jangan dikasih HP misalkan seperti itu karena ini kalau dia di satu arah saja, dia komunikasinya tidak akan responsif. Makanya dari kecil kan kita ajari main ciluk bala, main apalah supaya apa? Supaya bisa komunikasi kan? Supaya respon secara umum seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan sadar. Dia tidak akan sadar. Terus stimulasi sensomotorik. Sensomotorik itu kan di bawah 2 tahun dikasihnya yang kayak rasa-rasa basah apa segala macam itu masih pra penyadaran. Kayak dibangunkan itu semua otot-otot di dalam badannya. Itu dengan stimulasi sensori motor. Ya, jadi kayak digelek-gelek gitu. Anak-anak kan suka digelek-gelek kan. Itu lagi kayak dikasih bangun itu semua saraf-saraf yang ada di dalam dirinya. Itu lagi mau disadarkan. Jadi penting untuk kita pahami, jangan melewati fase pra penyadaran ini. Ya. Nah, kemudian masuk lagi di masa sadar penyadaran nih. Nah, aware nih ceritanya kan, pahami tentang dirinya. Anak usia 2 tahun itu mesti tahu nih kan siapa namanya. Kalau dipanggil noleh, itu kan artinya sadar. 2 tahun kan minimal. Kalau misalkan di atas 2 tahun dia tidak tahu dipanggil namanya, maksudnya tidak noleh, berarti ada yang tidak sadar di dalam dirinya. Kenapa anak-anak ABK itu dikatakan anak surga? Karena dia tidak sadar kan? Tidak dalam keadaan sadar kan? Dalam keadaan tidak sadar, berkebutuhan khusus seperti itu, maka dia tidak dibebani syariat kan? Nah, di fase penyadaran ini yang kita bangun itu adalah aware-nya anak-anak. Sadarnya dikasih siuman ceritanya, dari fase tidak sadarnya menjadi sadar. Dan di fase ini itu akan kita lalui yang namanya fase negativistik. Ya, fase negativistik itu justru itu perlu supaya menegaskan dia sadar dengan keadaan dirinya. Misalkan, jangan lari-lari, terus dia lari.
Oke, berarti dia sadar ini namanya lari. Nah, itu penting itu. Bukan boleh. Dia harus melewati itu. Fase-fase membangkang karena dia sudah sadar tentang dirinya. Ada juga mauku. Oke. Jadi kalau kita mengalami sekarang fase itu tidak apa-apa. Itu artinya dalam kadar yang normal ya, dalam kadar normal. Itu artinya kena kinaku. Itu artinya si anak paham tentang dirinya. Oh, bahwa ada diriku, kayak gitu. Jadi dilarang ki manjat, tambah manjat. Nah, itu normal banget itu. Itu negatif. Negativistik itu biasanya ada di anak usia 2 tahunan ke atas, 2-3 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan fitrah, itu yang akan membangun egonya, ya kan? Nah, kan kalau dia menentang begitu kan dia lagi menumbuhkan egonya. Itu dia butuh itu. Dia butuh itu semuanya. Jadi di fase penyadaran itu yang kita bangun adalah bagaimana anak-anak itu, kita sebagai manusia itu menerima keadaan diri kita, mengetahui tentang diri kita, pemahaman tentang diri kita, sehingga kita bisa menerimanya dan melakukan dan menanggapi setiap respon-respon yang ada. Kayak gitu. Itu kuncinya. Ketika dia sudah sadar, berarti dia sudah bisa menerima dan dia bisa menanggapi. Bisa ada yang namanya negativistik. Berarti negativistik lain yang disuruhkan, lain melakukan. Ya karena memang maunya itu. Kayak gitu. Jadi normal sekali. Justru mesti melewati fase itu untuk menyadarkan. Iya, karena menurut tak ikuti mauku, kan? Padahal sebenarnya anak punya maunya juga. Di usia 2, 3, 4 tahun itu, di situ banget gitu. Yang karena dia di masa itu yang kayak rasa-rasa dirinya kayak ada kak juga ini, ada mauku gitu. Ya kalau orang bilangnya patotohimi, padahal tidak. Nah uji kika, rasa-rasa kayak gitu. Diminta kayak apa-apanya tidak mau kita kasih. Ya memang dia lagi di fase-fase itu, dia lagi menyadarkan dirinya. Oh ada kak, punya aku ini, kayak gitu. Itu negativistik namanya. Fase pengembangan ego kayaknya. Ini fase bertumbuhnya fitrah individualitas di sini. Mesti keluar itu semuanya. Gitu. Nah, itu ya. Di fase ini tuh di usia berapa? 0 sampai 7 tahun. Di fase ini. Negativistik. Bukan, di fase penyadaran. Dari fase penyadaran itu di 0 sampai 7 tahun. Dia di situ disadarkan. Nah, kemudian masuklah kita di fase yang tahapan yang kedua, yaitu tahapan pembentukan. Kenapa di tahapan ini dikatakan tahapan pembentukan? Karena dia sudah sadar dengan keberadaan dirinya. Ya, fase pembentukan ini itu tadi fase masuk karakter building. Oke, juga masuk di sini kan karakter building. 0 sampai 7 kan juga masuk dalam fase karakter building, tapi dalam fase penyadaran. Di 7 sampai 14 tahun itu fase pembentukan. Ya, makanya kalau Ali bin Abi Thalib itu kan bilang, "Goyang nak sayangku, perlakukan anakmu sebagai raja di usia 0 sampai di 7 tahun pertama. 7 tahun kedua perlakukan dia ibaratnya tahanan kan. Jadi 7 sampai 14 tahun. Kenapa? Karena ini masa pembentukan. Masa yang dia diajarkan adab, masa yang dia diajarkan perintah, masa diajarkan aturan. Oh, pokoknya di sini kalau misalkan pandai besi itu, ini masanya dibentuk. Masanya memang di sini dia di dalam penjara. Masa penempaan ini di usia 7 sampai 14 tahun. Nah, sampai 15 tahun lah. Nah, di masa pembentukan ini yang kita lakukan itu adalah pengajaran. Ya, kenapa? Apa dasarnya? Anak-anak di usia 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat. Diperintahkan untuk sholat artinya sudah diajarkan. Sebelumnya dia disadarkan kalau ada yang namanya sholat. Belum dituntut untuk sholat, tapi disadarkan kalau ada yang namanya sholat. Lewat apa? Oh, nalihat ki sholat, nalihat ki mengaji. Bukan dia jadi subjek di sini. Ya, masih
kita orang tua yang menjadi objek pengamatan mereka, ya. Jadi mereka itu mengamati, melihat, dia sadari, oh ada ternyata yang namanya sholat, oh ada ternyata namanya mengaji, oh kayak begini ternyata kalau orang sholat, kayak gini ternyata namanya orang mengaji. Ketika dia sudah sadar Mi, masuk Mi di fase 7 tahun, diajari Mi. Luar biasanya itu Allah membaginya kayak gitu. Oh ya, dia kan sadar Mi. Kalau dalam psikologi pendidikan, usia 7 tahun ke atas itu kan memang dia sudah masuk dalam fase konkret namanya. Fase konkret berarti akalnya sudah aktif, sudah sempurna Mi bertumbuh. Siapa yang menangis? Baik, Cika. Kalau akalnya sudah sadar, akalnya sudah aktif, akalnya sudah fase untuk bisa Mi ditempa, maka dia sudah bisa diajari, ya kan? Rugi kan misalkan anak kecil itu kita misalkan kayak Ataraska saja ini, kita minta dia berjanji, janji nak ya, janji nak ya, jangan ki ompol misalkan, jangan ki kalau mau ki kencing bilang ki nak, rugi gitu, orang tidak sadar kok, kayak gitu. Jadi kalau dia sudah sadar, bisa Mi diatur, bisa Mi ceritanya dibentuk kayak gitu. Jadi di sini kita kasih pengajaran, diajari kan? Pengajaran itu berarti dari pengajar kepada yang diajar, yang kayak dikasih dituangkan. Nah, terus pengalaman berarti dia merasai. Pembiasaan diri, bukan membiasakan. Pembiasaan diri. Apa bedanya pembiasaan diri dengan membiasakan? Pembiasaan diri itu membiasakan sesuatu atas dasar sadar. Jadi yang membiasakan dirinya itu adalah dirinya yang membiasakan diri, bukan pembiasaan oleh orang lain. Makanya kita sebutnya pembiasaan diri. Makanya harus sadar dulu. Jadi misalkan si kecil ini kita latih Mi untuk mengaji, misalkan ya, contoh mengaji. Padahal dia dalam keadaan tidak sadar, itu dia melakukan pembiasaan, bukan pembiasaan diri. Yakin nanti akan menguap itu. Menguap, maksudnya karena dia tidak sadar melakukan, maka dia tidak dalam keadaan on ki hatinya. Jadi dia melakukannya itu bukan karena dirinya, bukan motivasinya itu intrinsik. Jadi itu dari luar. Apalagi kalau diiming-imingi kan. Kalau misalkan begini ki, saya kasih ki begini. Kan anak kecil mana yang tidak suka diiming-imingi toh? Itu bukan dari dalam. Ya, makanya itu boleh kita kasih hadiah kepada anak-anak, tapi jangan menjadikan hadiah itu sebagai sebab dia melakukan sesuatu. Misalkan, kalau sholat ki, kalau seringnya itu orang puasa kalau puasa ki, saya kasih ki ini. Gak apa-apa Ji kalau dia setelah puasa terus kita kasih hadiah, tapi jangan karena hadiah itu terus dia puasa. Walaupun dia akhirnya tahu kok, oh kalau puasa full kayak ini tuh nanti dikasih ke hadiah. Tapi tidak boleh karena itu dia melakukan itu. Dia harus melakukannya karena perintah Allah, kayak gitu. Oh, kalau misalkan hafal ki surah ini, saya kasih ki ini. Nah, itu kan lakukan bergaining kita sama anak-anak. Padahal kan tidak ada transaksi seperti itu dalam ibadah. Iya, itu kan contohnya ibadah kan, tidak ada transaksi seperti itu kan. Dalam Islam itu tidak ada katakan kalau sholat ki akan saya kasih ki ini. Untuk kita manusia Allah yang akan balas kan. Ya, arahnya harus ke situ, ke imannya anak-anak. Jadi walaupun nanti kita akan kasih hadiah karena dia rajin sholat apa segala macam, itu tidak apa-apa di akhir pi, bukan di awal. Jadi bergaining di awal ini, jadi kayak transaksi tak di awal ini, tidak. Nah, terus kalau di akhir ki, masya Allah, Allah kasih ke rezeki karena begini ki, itu tidak apa-apa. Ini hadiah dari Allah karena rajin ki sholat. Itu di akhir kan, bukan di awal kita lakukan transaksi. Tidak boleh seperti itu karena itu kayak merusak motivasi intrinsiknya anak-anak. Nah, kalau di akhir pi kan akhirnya tahu, oh karena sholat kak, Allah kasih kak. Beda toh. Beda karena imannya yang berbicara ini, oh Allah kasih kak, Allah sayang kak. Kalau sholat kak ini dikasih ke hadiah sama Allah. Kenapa? Oh enggak boleh itu.
Karena kita saja coba kalau kita dibandingkan toh nggak bisa, karena ada, saya lupa ayatnya, astagfirullahaladzim. Itu kita membandingkan dengan diri kita sendiri, membandingkan dengan dirinya, membandingkan diri kita. Karena kalau dibandingkan dengan orang lain itu kayak apa nih? Secara sisi manusiawi itu tidak terima. Kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu deh ya. Jadi pembiasaan diri bukan pembiasaan dari luar. Jadi anak-anak dibangun kesadarannya. Kalau dia sudah sadar, dia akan biasakan dirinya, ya kan? Dia sadar, oh, sholat itu penting. Oke. Jadi saya akan biasakan diriku untuk sholat karena Allah perintahkan untuk sholat. Maka apapun yang terjadi, dia akan berusaha untuk sholat. Karena dia tahu ini perintah dari Allah. Imannya sudah ada. Kayak gitu. Walaupun mungkin nanti pas sholat itu masih kayak acak adul kayak gimana, tapi dia sudah berusaha untuk sholat. Kayak gitu. Terus di fase pembentukan ini, itu adalah fase konstruksi, fase membangun. Ingat Ki, kita lagi membangun, fase menumbuhkan. Jadi belum bisa mendapatkan hasil apa-apa. Ibaratnya, kalau kita mendirikan bangunan, fondasi itu di 0 sampai 7 tahun. Di usia 7 tahun ke atas itu kita lagi naikkan Miki batu bata, satu. Tidak bisa itu kalau kita bangun batu bata, satu dinding saja kan? Harus di sini juga, di sini juga, di sini juga. Jadi semua aspek fitrah itu ditumbuhkan naik semua. Tidak bisa satu saja yang naik, yang lain tidak. Misalkan fitrah bakatnya saja, terus fitrah imannya tidak kita naikkan, dia nanti akan bertumbuh menjadi orang-orang yang cerdas, terampil, tapi tidak punya iman. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi semuanya harus naik. Dia menjadi, misalkan fitrah bakat, fitrah imannya naik, ya. Tapi fitrah jasmaninya tidak naik, tidak bertumbuh. Dia akan menjadi orang beriman yang lemah, kan? Secara fisik lemah. Nah, bagaimana dia mau beramal soleh kalau dia lemah? Makanya penting itu fitrah jasmani. Penting sekali. Jadi semuanya penting dilandasi oleh iman. Semua dilandasi yang iman. Terus yang paling penting juga di dalam proses pembentukan ini, yang anak-anak lakukan itu adalah insight learning. Ya, jadi dalam proses belajarnya itu dia menemukan insight dalam dirinya. Insight itu kan kayak apa dia? Kayak titik-titik pemahaman yang kita sendiri yang bisa pahami toh. Apa insight tak? Misalkan nanti dari setelah kita in-house training ini, insight-nya kita itu berbeda-beda kan? Walaupun kita sama-sama melakukan ini, tapi insight kita itu kan berbeda. Pemaknaan yang kita dapatkan itu berbeda. Nah, anak-anak mesti di fase pembentukan ini kita latih untuk dia mendapatkan insight learning. Apa ini yang kita pelajari dari sini? Dan itu anak-anak akan rasakan sendiri itu. Ya misalkan kalau habis kemarin kita dari apa? Dari jelajah pasar kan, satu aktivitas itu insight-nya berbeda-beda. Anak-anak pasti akan merasakan berbeda-beda. Jadi dia mesti kita kasih pengamalan dari apa yang sudah dia lakukan. Nanti muncul itu insight learning-nya masing-masing. Beda-beda pastinya. Oke. Terus anak-anak di masa fase pembentukan ini, kritik dan diskusi itu sesuatu hal yang lumrah. Kita boleh mengkritik, mereka boleh mengkritik, tapi dibingkai dalam diskusi. Makanya di fase pembentukan ini anak-anak sudah dikenalkan dengan adab, karena kita boleh saling mengkritik dan kita boleh saling berdiskusi. Begitu. Jadi boleh. Iya, anak 7 tahun sudah bisa belajar diskusi. Karena dia sudah bisa dua arah toh. Makanya dia mesti sadar dulu supaya dia tahu. Nah, fase diskusi ini misalkan mungkin anak-anak akan bertanya, kenapa kak harus puasa? Kan capek kak, kayak apa kak? Haus kak? Nah itu kan sudah bisa berdiskusi kan? Dialog iman sudah bisa kita lakukan. Dia mungkin sesekali dia akan mengkritik. Oke, enggak apa-apa dia mengkritik. Nah makanya diajarkan adab kayak gitu. Jadi fasenya ini memang fase yang membentuk. Bagaimana itu kalau sudah 7 tahun, 8 tahun sampai 9 tahun, tapi tidak ada penyadaran itu?
Nah, dia sudah ditumbuhkan. Kan kita tahu, iya tetap harus ditumbuhkan, harus. tetap di ayu-ayukan terus. Iya, dia jadi ibaratnya kita membayar denda pengasuhan toh, tapi misalkan dia masuk di fase pembentukan, tapi kok dia tidak sadar, tumbuhkan kesadarannya sekaligus pembentukannya tetap harus jalan. 2 kali ya. Iya, tidak bisa bilang oke kita mundur, ini saja dulu, nggak bisa. Jalan ini, jalan juga ini, tapi mungkin ada porsinya yang akan besar. Oke, mungkin di sini dulu, kayak gitu. Dan orang tua selalu kayak Iya, hanya penting memang ini. Nah, terus di fase pembentukan itu kita akan melakukan validasi, evaluasi akan kita lakukan ke anak-anak kan di fase pembentukan ini. Jadi dia tidak bisa serampangan saja. Dia sudah divalidasi dengan adab, divalidasi dengan akhlak, divalidasi dengan aturan-aturan agama, dan diinternalisasi. Maksudnya diinternalisasi itu semua apa yang kita ajarkan, semua apa yang kita didikkan itu mesti masuk dalam dirinya menjadi sebuah penyadaran untuk menambah imannya. Jadi oke, sadar nih, tapi itu kesadaran harus bertumbuh, tidak bisa stuck di sadar yang pertama tadi, harus bertumbuh menjadi kesadaran-kesadaran yang lebih sadar lagi atas dasar iman, dan itu yang akan membangun karakternya. Karakterisasi, memasukkan nilai-nilai karakter yang baik di dalam diri anak itu di masa pembentukan ini. Karakter yang dimaksud di sini banyak tapi karakter yang harus kita lihat itu adalah karakternya Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah yang sabar, bagaimana Rasulullah bersyukur, bagaimana Rasulullah yang pekerja keras, bagaimana Rasulullah, pokoknya segala macam akhlaknya Rasulullah itu kita masukkan di dalam pendidikan anak-anak kita. Maka penting di masa ini untuk mengajarkan sirah kepada anak kita. Apa nak? Di usia 7 ya. Kalau sebelumnya itu kayak iya ada loh Rasulullah yang keren kayak gitu. Iya. Iya, suka berbagi tawa seperti Rasulullah yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak dibangun imannya lewat cintanya dia dengan akhlak. Ya, jujurnya apanya segala macam. Iya, kayak gitu-gitunya. Dia nggak tahu sih, Kak. Iya, karena lagi dibangun sadarnya. Iya. Kalau kritis dan diskusi itu 7 sampai 15 sih. Iya, di 7 sampai 15.